Hoax itu jahat, bahkan sangat jahat. Ia membunuh nyawa seorang ayah. Sempat viral sebuah kisah dari seorang anak tentang ayahnya yang wafat lantaran termakan hoax tentang COVID dan vaksin yang beredar di berbagai media sosial secara masif. Ayahnya percaya hoax bahwa vaksin itu berbahan babi dari Cina yang pantang untuk disuntikkan, sehingga sang ayah tak mau divaksin. Dan ketika terpapar COVID, sang ayah juga tak mau minum obat karena percaya berita hoax bahwa interaksi obat diyakininya justru dapat membunuhnya. Begitu jahatnya hoax hingga istri Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia pun, yakni Sayyidah Aisyah, pernah menjadi korbannya. Bayangkan, tak tanggung-tanggung, korbannya adalah istri Nabi Muhammad. Pernah beredar hoax dari orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh. Hoax ini beredar dan simpang siur selama 40-an hari. Namun Nabi Muhammad tak terprovokasi olehnya. Beliau sangat kenal dan percaya pada istrinya yang tercinta itu. Karenanya beliau tahan dulu dan tidak langsung menuduh Sayyidah Aisyah dengan perbuatan tercela tersebut. Hingga akhirnya Allah langsung secara tegas mengoreksi hoax itu melalui diturunkannya surat An-Nur ayat 11 yang membela Sayyidah Aisyah. Bahkan meski Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari telah mengancam orang yang menyebarkan hoax atas nama dirinya akan mendapatkan seat premium di neraka, hoax atas nama Nabi Muhammad tetap beredar. Sekedar gambaran misalnya, dari 600.000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, hanya 2.761 hadis saja yang dibenarkan oleh beliau. Selebihnya hoax. Karenanya hoax itu sungguh dosa. Bukan hanya karena hoax itu kebohongan. Dan Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 61 bahwa laknat Allah atas siapa saja yang berbohong dan pembuat serta penyebar hoax, tapi lantaran misalnya dosa hoax yang menimpa ayah tersebut membuat ayah itu wafat. Maka seperti ketentuan hukum dari zaman Bani Israel hingga diakui dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam suratul Maidah ayat 32, siapa yang membunuh satu nyawa atau menjadi penyebab terbunuhnya satu nyawa, ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan dilanjutkan dalam ayat tersebut bahwa siapa yang menjaga satu nyawa, maka ia seperti menjaga seluruh umat manusia. Maka melawan hoax yang bisa membunuh seseorang bisa jadi seperti menjaga seluruh umat manusia. Jadi saya bayangkan, kalau Spiderman, Superman, dan lain-lain di film-film itu menjadi superhero karena mereka bervisi menjadi penjaga umat manusia, maka di dunia nyata melawan hoax adalah superhero yang sejati. Karena ia berarti menjaga manusia dari memakan hoax yang itu bisa bikin huru-hara. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi Al-Fitnatul Kubra alias hoax besar, yakni tentang siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Hoax itu bikin huru-hara hingga sesama umat Islam saling curiga dan berperang yang mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi puluhan golongan setelah itu. Di Medan misalnya terjadi huru-hara karena beredar hoax tentang kios dan masjid yang katanya dibakar karena melanggar PPKM. Padahal video itu adalah tawuran yang sudah terjadi beberapa bulan lalu. Di Madura terjadi huru-hara di tengah pandemi lantaran berbagai hoax yang tersebar di masyarakat melalui media sosial. Misalnya hoax penyemprotan virus COVID dari pesawat ke Pulau Madura yang beredar di Facebook. Padahal itu justru proses penyemprotan cairan disinfektan. Lihatlah betapa sadisnya hoax, di mana ia bukan hanya berisi kebohongan, tapi justru memutarbalikkan fakta. Karena memang hoax cenderung diproduksi oleh orang-orang yang pintar, yang bermisi jahat, dan dikonsumsi oleh orang-orang yang baik, yang mereka awam. Oleh karena itu, jalur utama untuk mewaspadai dan melawan hoax adalah tahan dulu. Untuk percaya dan men-share informasi apapun, apalagi ketika kita awam tentang hal tersebut yang diedarkan. Jangan beradu cepat, tapi beradu tepat. Prinsipnya, ketika ada berita-berita yang beredar, cek dengan 3B. Apa itu 3B? B pertama,
adalah cek benar atau tidaknya. Persis sebagaimana dinasihatkan oleh Allah dalam suratul Hujurat ayat ke-6, yakni selalu cek alias tabayun berita yang datang kepada kamu. Bagaimana caranya? Cek sumbernya. Sumbernya abal-abal atau tidak. Cek juga yang menjadi isinya, masuk akal atau tidak. Lalu jangan juga pula percaya hal-hal yang sifatnya emosional. Artinya mentang-mentang dapatnya dari grup WhatsApp keluarga, lalu dipercaya begitu saja. Atau mentang-mentang yang bilang adalah om, tante, atau orang yang kita hormati, main percaya aja. Padahal justru curigai informasi yang sifatnya bombastis dan emosional. Misalnya, pakai tanda seru, pakai caps lock, pakai bahasa yang provokatif, dan lain sebagainya. Curigai beredarnya gambar capturan berita dari media yang tidak menyertai link. Jangan percaya hanya dari satu sumber, meski itu media mainstream sekalipun. Biasakan selalu cari sumber pembanding. Oke, kalau sudah pasti benar nih. Apakah saatnya kita nge-share? Enggak. Masih ada B yang kedua, yaitu baik atau tidak berita tersebut. Meski benar, kalau tidak baik, jangan di-share. Beritanya benar, tapi tentang aib orang lain. Kalau di-share tentu akan bikin sakit hati orang lain. Maka, apa perlu di-share? Enggak dong. Apa ukurannya baik atau tidak? Gampang. Jangan share berita tentang orang lain yang kamu tidak mau berita itu di-share orang lain jika menyangkut tentang dirimu. Masih ada B yang ketiga. Sebelum di-share, pastikan bermanfaat. Meski benar dan baik, kalau tidak ada manfaatnya, jangan share satu berita. Apalagi kalau bisa menyebabkan mafsadat alias kerusakan. Tentu jangan pernah share. Karena kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang spam. Intinya, selalu tahan dulu. Karena terburu-buru bersumber dari nafsu atau dari setan. Sebagaimana makan, jangan buru-buru. Begitu juga ketika mengkonsumsi informasi, kunyah dulu secara seksama sebelum ditelan. Dan saring sebelum sharing. Jangan sampai kita masuk neraka jalur hoax, sebagaimana orang-orang yang munafik.